sehingga kemudian penyelenggaraan pemilu itu menjadi tempat yang lebih bermartabat ya, lebih mengedukasi dan lebih mencoba untuk meningkatkan kualitas hak-hak sipil dan hak-hak politik dari warga negara gitu ya. Sehingga pemilu itu sebagaimana tadi saya katakan itu jangan sampai menjadi tempat untuk membuat warga negara itu menjadi pilu, menjadi sedih ya, menjadi korban. Tetapi pemilu harus menjadi titik sentrum untuk membahagiakan warga negara ya, mengekspresikan seluruh hak dan kebebasan mereka untuk menjadi bagian yang terhormat ya. Slogan pemilu sendiri kan Vox Populi Vox Dei ya, suara rakyat adalah suara Tuhan gitu ya. Jadi bagaimana suara mereka itu benar-benar direpresentasikan melalui kehadiran, kemudian juga peluang dan kesempatan bagi mereka untuk bersentuhan langsung dengan pengetahuan penyelenggaraan pemilu, termasuk dengan isu-isu pemilu yang paling kontemporer ya. Sehingga mulai sekarang KPU sebagai penyelenggara pemilu, kemudian juga Bawaslu dan Panwaslu, jangan terjebak pada pendekatan legal formal ya. Hanya bicara tentang aturan-aturan saja, tetapi kedepankan juga pendekatan sosial budaya ya. Pendekatan institusional juga menjadi sangat penting ya, supaya masyarakat merasa bahwa pemilu itu adalah arena untuk membahagiakan mereka, arena untuk membuat mereka menjadi gembira, menjadi lebih enjoy menggunakan hak dan ekspresi politiknya. Begitu menurut saya, Bung Moderator, saya kembalikan. Begitu Bung Krismas. Ya. Terima kasih Pak Goris. Mungkin ketiga narasumber lain ingin berkomentar. Ya, saya boleh silakan ya. Baik, terima kasih Bung Moderator. Saudara Bung Kris ya, Bung Kris dari Papua ya. Ini kan ini kan menurut saya ini kasustik ya soal apa yang terjadi sebetulnya dengan di Papua itu juga mirip, hampir sama ya, ada kemiripan dengan yang terjadi di Ambon ya, khususnya daerah-daerah yang memiliki atau yang menggunakan sistem masyarakat adat. Nah, saya memberikan contoh misalnya begini. Seorang anggota legislatif dia akan mencalonkan diri dari partai A. Partai A yang calon adalah marga C misalnya. Dan kebetulan marganya itu sama dengan anggota atau ketua KPU. Ya, yang kebetulan marganya adalah sama dengan anggota atau ketua KPU. Nah, celakanya bagaimana kemudian soal integritas, soal netralitas anggota KPU yang memiliki ya marga yang sama dengan seorang caleg yang dicalonkan oleh partai politik. Nah ini menurut saya yang hampir mirip yang terjadi di Papua soal politik identitas. Bagaimana mengidentifikasi calon yang memiliki kemiripan marga misalnya, ya marga A sama dengan marga B yang konon itu adalah ketua KPU atau anggota KPU. Ini yang terjadi di masyarakat adat. Yang kedua soal bagaimana KPU dengan Bawaslu. Saya kira juga hampir sama ya di beberapa daerah soal koordinasi KPU dengan Bawaslu. Ya, ada juga saya kebetulan kemarin menjadi dosen pendamping lapangan di dua instansi ya, KPU dan Bawaslu. Ya, kadang-kadang memang soal koordinasi antar KPU dan Bawaslu ini saya kadang-kadang juga melihat kinerja mereka ini ada yang ngotot bahwa ini adalah fungsi dan tugas yang diemban oleh Bawaslu. Sebaliknya, ada fungsi dan tugas yang semestinya itu menjadi bagian dari fungsi dan tugas Bawaslu, tapi kemudian itu diambil alih oleh KPU.
Nah, soal yang tadi misalnya soal bagaimana sebetulnya mengatasi politik identitas, soal etnis, soal agama, saya kira ini daerah-daerah yang saya sebut tadi yang menganut sistem atau pemerintahan negeri adat, saya kira ini juga memang sesuatu yang menurut saya agak sulit, ya. Tergantung bagaimana kapabilitas, netralitas penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu, betul-betul bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, ya. Makanya saya waktu teman saya jadi anggota Timsel, saya kebetulan bagian dari situ. Saya paham betul bagaimana sebetulnya orang bicara soal etnis, orang bicara soal agama, orang bicara soal soal marga. Ada orang bicara soal titipan. Saya kira ini juga yang menurut saya, kalau tadi Bung Gurus mengatakan bahwa politik identitas itu memang sudah sejak lama dan memang sulit diberantas sepanjang mekanisme dan sistem kekeluargaan itu masih tetap diterapkan di semua level, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, upaya yang harus dilakukan sebetulnya harus ada regulasi yang jelas sehingga penyelenggara pemilu itu tidak serta-merta misalnya melihat calon si A itu yang satu etnis dengan dia, yang satu agama dengan dia, yang satu marga dengan dia, itu betul-betul harus sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi kemudian lagi-lagi kalau sebetulnya itu masih terkooptasi dengan sistem adat istiadat setempat, budaya lokal, saya kira memang agak sulit. Sepanjang kalau misalnya penyelenggara pemilu itu belum bersih dan netralitas mereka itu harus betul-betul teruji, dan itu melalui seleksi yang betul-betul itu paling tidak misalnya harus bersih dari persoalan KKN. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhtar atas komentar singkatnya. Jika tadi Pak Goris mengatakan bahwa tidak cukup dengan pendekatan regulasi atau legal formal, mesti ada pendekatan budaya dan juga mesti ada kerjasama dan komunikasi yang baik lintas lembaga. Artinya kita harus pakai pendekatan kelembagaan juga. Sedangkan Bang Muhtar justru kembali menekankan pentingnya pendekatan regulasi ini. Ini menarik ya. Tapi saya kira jawaban dari kedua narasumber ini saling melengkapi ya. Mestinya memang masing-masing pendekatan itu perlu diterapkan secara proporsional sesuai dengan konteks sosial dan politik masyarakat setempat. Mungkin kedua narasumber lainnya hendak berkomentar. Ya, Pak Jerry mungkin atau Pak Muhtar. Ya. Kalau ada 1 menit saya berikan masing-masing untuk kedua narasumber. Saya kira memang menindak, kalau kita mau jujur ya, politik identitas itu tidak bisa ditindak dalam pemilu. Karena itu masuk kategori pidana pemilu, dan saya kira konstruksi hukum kita untuk pidana pemilu itu agak repot ya. Dan ya, misalnya politik uang juga kan pidana pemilu. Ada problemnya begini, ada pihak lain yang harus menindaklanjuti itu, dan pihak lain ini tidak sebagai penyelenggara pemilu, sehingga dia nggak bisa tunduk terhadap kode etik penyelenggara pemilu. Itu jadi repot ya. Jadi dari sisi penegakan hukum saya kira agak susah. Aturan hukumnya sih kuat ya, tapi kan proses penegakan hukum itu yang menurut saya problem ya. Dan dalam pengalaman kita selama ini ya begitu, banyak kasus tapi sampai kepada pemberian sanksi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang itu hampir nggak pernah ada. Nah, karena itu menurut saya memang nggak ada cara lain bagi kita
Yang harus kita perkuat itu adalah kapasitas pemilih supaya dia tidak mudah termakan oleh permainan politik identitas. Karena berbahaya sekali politik identitas itu dimainkan, dia punya dampak tidak hanya pada saat pemilu, tapi bahkan setelah pemilu, karena dia mengganggu relasi sosial masyarakat. Kalau politik uang itu, ya selesai pemilu, selesai. Nunggu pemilu berikutnya lagi baru ada politik uang. Tapi kalau politik identitas, itu membekas sampai sekarang. Itu kan kita sampai sekarang masih cerita tentang 2017, di mana pilkada DKI dengan penggunaan politik identitas. Karena memang dampak dan efeknya itu luas, dan dia sifatnya jangka panjang. Gitu. Nah, itu saya kira jadi kepedulian Bung Christian juga ya, karena itu kita harus mulai melakukan secara lebih konkret pendidikan dan penguatan kapasitas masyarakat agar nggak mudah terprovokasi dan termakan dengan penggunaan politik identitas untuk kepentingan elektoral dalam pemilu. Saya kira itu saja respon saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jerry. Saya kira ini menarik ya. Menurut saya ini salah satu cara pandang baru ya untuk kita dalam konteks diskusi ini. Saya sangat sepakat dengan pandangan Pak Jerry ini karena memang menurut saya kekuatan demokrasi itu ada pada demos ya. Tujuan kita menulis misalnya atau buat diskusi-diskusi macam ini itu untuk mencerdaskan publik, untuk mencerdaskan demos itu sendiri. Ketika demosnya kuat, cerdas, ya maka demokrasi akan berjalan dengan baik. Tapi persoalannya kan demokrasi itu secara esensial punya kelemahan mendasar kan, karena dia membiarkan orang-orang bodoh memimpin. Ya, demokrasi itu mudah terjebak ke dalam mobokrasi dalam bahasa Aristoteles. Ya, mungkin Pak Muhtar Habodin mau berkomentar 1 menit dari sekarang boleh? Ya, oke, Mas. Terima kasih banyak. Ya, menjadi pendengar itu saya kira lebih menarik ya. Bang Guris, Bang Muhtar, sama Bang Jerry saya kira ya napasnya saya kira mirip-mirip lah ya. Ya, tetapi ya saya kira irasionalnya juga muncul, Bang. Dan saya kira ini bukan persoalan Indonesia ya. Amerika juga kan irasional kalau kita ngelihat itu. Jadi agak sulit memang kalau ya makanya saya menulis itu, Bang, itu sebetulnya saya ingin menggeser bukan hanya pemilihnya yang dikuatkan, tetapi saya berorientasi bahwa bagaimana penyelenggaranya juga dikuatkan. Karena itu rekrutmennya juga harus diperbaiki. Orang-orang yang duduk di KPU juga harus tahu soal pemilu. Karena biasanya gini, di daerah itu kadang-kadang saya mendengar bahwa birokrat-birokrat yang ada di KPU itu kan orang-orang buangan. Ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa lagi naik pangkat di sektor yang lain, di dinas-dinas, kemudian dilempar ke sana. Nah ini kan untuk daerah ya. Itu karena tidak semuanya KPU itu bisa merekrut ya seperti yang ada di Jawa ya, di luar Jawa yang masih orangnya Pemda. Lah kalau orangnya Pemda yang maju adalah bupatinya ya dia takut lah. Ayo. Jadi ya itu ya problem berganda saya kira. Makanya saya lebih cenderung melihat bahwa yuk kita geser isunya. Oke, kesadaran warga dikuatkan, tetapi kesadaran penyelenggara juga dikuatkan. Birokrat yang ada di situ juga kuat. Harus dikuatkan, harus punya kapasitas. Ya karena itu kan misalnya ya, saya misalnya menyambut baik itu beberapa universitas misalnya kerjasama dengan KPU dan ada namanya studi kepemiluan ya, termasuk saya kira di UGM ada itu. Nah itu kan harus dibaca bahwa ini adalah langkah yang baik meskipun belum jadi gerakan massal. Tetapi paling tidak itu langkah yang baik, itu satu. Nah, yang kedua adalah kalau demokrasi konsosiasional itu yang disampaikan Bang Guris itu kan sebetulnya kan sangat elitis ya. Karena petinggi-petinggi sukunya itulah yang kemudian diambil duduk bersama lalu dikasih jabatan ya. Nah, itu kan misalnya bisa dibaca di tulisannya Liphart misalnya, Areng Liphart ya. Dengan risetnya di Belanda dengan Swiss misalnya. Tetapi mungkin ada cara lain ya. Ya, ada cara lain yang kemudian bisa menundukkan politik identitas itu bagi saya adalah ya udahlah. Itu memang takdirnya negara majemuk, tetapi
problem berikutnya adalah bagaimana mengelola itu agar itu tidak dipolitisasi. Nah, bagi saya itu mungkin yang menarik. Kita biarkan politik identitas itu berjalan, tetapi tidak merusak. Nah, ini yang pentingnya apa? Resolusi konflik ya. Nah, ini yang perlu dibangun misalnya. Atau misalnya bagaimana cara mengelola politik identitas dalam bingkai kebinekaan. Nah, kita misalnya bisa mengembalikan pada konsep besar. Sehingga misalnya yang kekhawatirannya Bang Muhtar atau Bang Jerry, ya, yang masih melihat Jakarta hari ini, ya memang agak kencang di sana, Bang ya. Tetapi saya kira karena saya juga orang Makassar, misalnya di sana identitasnya bicaranya ya kalau bukan Karaeng, Andi, itu juga muncul. Jadi identitas itu yang dinaikkan, identitas kesukuan ya. Ini kan ya mungkin teman-teman dari Papua bicara marga dan lain-lain. Tetapi ya itu realitasnya. Kalau orang mau jadi gubernur di Sulawesi Selatan harus mengakomodir antara orang Makassar dengan orang Bugis. Itu tidak ada di konstitusi, tetapi itulah yang nampak ya. Saya riset misalnya disertasi ya itu yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Selalu ada perpaduan Bugis dengan Makassar. Kalau tidak, orang Makassar mau mendirikan provinsi baru. Nah, ini kan menarik juga itu bagi saya. Nah, jadi agak sulit misalnya. Ya, saya tidak tahu misalnya apakah misalnya di tempatnya Bang Jerry di Manado itu akan ada juga yang seperti itu ya. Tetapi bagi saya itu adalah konsumsi Indonesia Timur itu loh. Ya, di Jawa itu nggak terlalu kuat politik identitasnya, kecuali Jakarta ya, saya kira ya. Saya 12 tahun tinggal di Malang, itu nggak terlalu kuat itu. Karena mirip-mirip. Ya, 15 tahun saya tinggal di Jogja, ya tidak terlalu juga misalnya identitas itu. Ya, tapi kalau misalnya Jakarta bagi saya karena melting pot ya. Semuanya masuk di situ dan semuanya bisa mencalonkan diri. Nah, ini kan menarik. Kalau di Jogja ya meskipun Bang Jerry kaya dan tinggi pangkatnya tapi bukan keturunannya sultan ya tidak bisa jadi gubernur. Nah, sehingga kan tidak bisa ditarik dengan logika politik identitasnya. Itu. Nah di Jawa Timur ya kalau bukan Anda orang NU sulit juga. Nah kalau itu kan lain juga itu. Nah Jakarta saya kira memang spesial Bang ya. Ya dan saya juga mengakui bahwa memang Jakarta ya multi etnis dan mudah dimobilisasi dan jangan-jangan yang dimobilisasi juga orang yang tidak punya pekerjaan. Nah, itu juga yang harus dilihat kan. Ya habit-habit di Jakarta kan kuat Bang. Kebetulan mertua saya itu kan di Jakarta Selatan itu loh. Sangat tunduk pada habit itu loh. Misalnya itu. Dan kami tidak pernah hidup dengan habit di Makassar masalahnya. Makanya kami cuek. Mau habit ini apa kita bukan. Kami Islam, bukan NU, bukan Muhammadiyah. Ya sudah. Kami Islam titik. Bahasanya itu loh. Clear. Tetapi di Jawa Timur kan tidak. Ente NU atau Muhammadiyah. Nah, kalau bahasanya Bang Muhtar tadi adalah apakah Muhammadiyah titipang, NU titipang untuk jadi timsel. Itu. Nah ini kan gimana ceritanya? Jadi jangan-jangan kerawanannya awalnya itu kita kembali kerawanan dalam konteks rekrutmen awal. Ya, nah orang yang direkrut juga jujur saja saya beberapa kali juga dihubungi oleh kakak senior dan itu sudah terlinkkan dengan DPR pusat. Dek masuk ya di Jawa Timur nanti, tapi itu mengamankan orang. Oh, aku bilang saya tidak bisa itu loh. Itu. Jadi oke, kita dicalonkan jadi timsel, tetapi itu sudah di backup oleh partai besar dan dia sudah terjalin dengan dengan Kemendagri. Ya udah. Jadi kita hanya apa namanya ya? Ya bonekanya mereka ya sudah aku bilang kalau kayak begitu ya apa? Saya belum bisa jadi klientelisme politik masih kuat ya, Bro ya. Nah, itu Bang itu. Mungkin itu Bang, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhtar Habadin atas komentarnya yang bernas. Saya kira ada dua pendekatan yang dipakai oleh empat narasumber ya. Ada yang lebih condong ke pendekatan sistem, tapi ada juga yang lebih condong ke pendekatan agensi. Ya, mungkin Bang Muhtar Habadin ini lebih condong ke situ ya, pendekatan agensi. Ya, pentingnya aktor ya dalam sebuah sistem. Ya, contohnya dalam perekrutan itu. Tapi beberapa pembicara lain juga tadi menyinggung soal itu. Ya, ini menarik. Mungkin ada tanggapan singkat dari penanya, singkat saja. Ya. Kalau boleh 30 detik. Baik, saya
Kalau boleh 30 detik saja, Mas, atau satu menit ya. Ya, 1 menit saja. 2 menit juga bisa. Baik, terima kasih. Saya berangkat dari pengalaman bahwa menjadi ketua KPU itu saya mengalami dilema. Karena apa? Dilemanya itu ya terjadi karena saringan bocor yang mencalonkan. Saringan bocor itu apa? Tamatan SD yang tidak sekolah pun mencalonkan diri sebagai DPR. Kalau tidak dapat mendapatkan suara, itu kantor-kantor menjadi sasaran. Bakar semua. Nah, saya dan masukan dari saya, lebih baik dia mencalonkan diri dari DPR itu mestinya seorang sarjana. Supaya orang-orang yang tamatan SD atau tidak sekolah, SMP masuk di saringan bocor, pemahamannya tidak luas. Ada daerah hancur, tidak bangun. Kondisi Papua, orang seringkali bicara tentang Papua tidak maju. Kenapa tidak maju? Karena saringan bocor yang disaring. Sama SMP yang mencalonkan diri, bagaimana membuat regulasi? Sementara politik identitas itu paling tinggi, maka akademisi atau pembuat aturan mestinya ada aturan tertentu yang harus dibuat. Paling tidak ya sarjana, supaya orang bisa paham tentang regulasi, bisa paham tentang pengaturan regulasi perda atau pembuat perda dan segala macam. Jadi pengangkatan DPR tahun 2019 DPR yang paling hancur di daerah ini. Tidak ada satu konsep pembangunan maju. Saya berada di tengah-tengah provinsi hari ini. Intan tidak ada. Nabi pembangunan tidak ada. Upati tidak ada. Daya sama, Dogiye sama, Panie sama. Timnya apalagi. Itu multi mayoritas. Hanya ekspos di media nomor 1. Nah, kita produksi DPR itu orang-orang yang berkualitas bisa. Kalau hanya tamatan SD, SMP, SMA, hancur sudah negeri ini. Ya, terima kasih. Ya. Harus akademisi atau pembuat aturan paling tidak ya ada batasan-batasan. Walaupun suara rakyat itu suara Tuhan. Kita angkat orang-orang tidak berfungsi, tidak berproduksi, saringan bocor. Nah, kita hancurkan daerah juga sama. Supaya suara Tuhan itu bermanfaat. Nah, ada bergaining politik dalam pembangunan. Nah, angkatlah DPR yang paling tidak ya sarjana. Dan paling tidak politik identitas itu bisa berkurang kalau regulasinya itu bisa dibuat, dibatasi. Ini terima kasih, waktu kembali ke moderator. Oke, terima kasih Bang Christmas ya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Saya kira ini berkaitan dengan kompleksitas persoalan yang ada di Papua. Tapi memang agak aneh juga ya, presiden gubernur itu boleh tamatan SMA, ya, tapi PNS minimal harus berijazah S1 ya. Apakah memang presiden gubernur dan DPR itu hanya sekedar boneka mainan para oligark atau bagaimana sehingga mereka boleh berijazah SMA, ataukah bagaimana sehingga standarnya begitu rendah? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya perlu menyampaikan terima kasih kepada semua pembicara yang sudah mempresentasikan materi mereka yang sangat luar biasa pada hari ini. Ya, terima kasih yang sama juga saya ucapkan kepada para peserta webinar yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Memang tugas terberat kita dalam negara demokrasi ialah mencerdaskan warga. Jika warganya cerdas, ya, maka demokrasi akan berjalan dengan baik. Tapi memang tantangan demokrasi itu justru terletak di situ. Bagaimana mencerdaskan warga itu. Sementara ya, elit politik sendiri itu juga sering ya orang-orang yang tidak berkualitas. Bahkan kursi-kursi parlemen itu sering diduduki oleh tubuh-tubuh tanpa kepala, sehingga sering terjadi kericuhan di ya, lembaga, ya, di ruangan sidang. Tidak terjadi perdebatan argumentasi di situ. Ya, yang terjadi justru ini pertarungan sentimen. Yang terjadi di media sosial juga hal yang sama. Itu karena terlalu banyak tubuh-tubuh tanpa kepala. Ya. Jadi orang lebih mengedepankan emosi ketimbang
pertarungan argumentasi. Ya, sekali lagi terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran kita semua pada sore hari ini. Ya, saya kira ini diskusi yang sangat bagus. Ya. Besar harapan kami kita masih berpartisipasi dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Ya, ini ada komentar dari siapa ya? Bang Zaya. Ya, saya kira harus didorong proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang transparan, bisa ditakar objektivitasnya, dan itu juga dimulai dengan tim seleksinya. Ya, saya kira ini benar ya. Ya, sekian saja untuk diskusi kita pada sore hari ini. Sesi terakhir kita sesi foto bersama. Ya, untuk yang bisa on kameranya boleh ya dihidupkan. Ya, saya kira Pak Goris sendiri bisa take fotonya. Saya tidak bisa. Oh ya. Nah, dari ya, saya dari sini aja. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Moderator. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta. Terima kasih banyak semua ya. Saya mundur diri dulu karena di Ambon sudah jam makan malam ya Pak ya. Setengah 8. Makanya jangan boleh di sana lah. Boris dan semua narasumber. Oke, terima kasih dah. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa.